Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Relo atau Bukit Telunjuk atau Bukit Jempol. Sekitar 20 km dari Bukit Relo atau di tepi Sungai Lematang yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Lahad, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan, di mana masyarakatnya hingga kini masih menjadi pengrajin gerabah. Kerajinan kebur ini udah ada sejak zaman dahulu kala, semenjak dari nenek moyang kami. Nah, kalau dulu hampir setiap rumah di desa ini bikin ini semua, cuman karena berkembangnya zaman, kemajuan zaman, kerajinan ini udah mulai ditinggalkan. Kerajinan gerabah di Indonesia dikenal sejak zaman Neolitikum atau zaman prasejarah, sekitar 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Gerabah juga dikenal dengan istilah tembikar atau keramik. Gerabah yang dihasilkan oleh masyarakat Kebur berupa barang pecah belah seperti tempayan, periuk, belanga, kendi, asbak, anglo, tungku, dupa, perendangan, dan celengan. Gerabah merupakan karya seni terapan yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Bahan dasar dari gerabah terbuat dari tanah liat yang kemudian dibakar dengan suhu tertentu pada proses pembakaran. Tetapi di Desa Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan, pembuatan gerabah tidak menggunakan tanah liat yang berwarna merah coklat atau putih kecoklatan pada umumnya, tetapi pembuatan gerabah dengan menggunakan tanah yang masyarakat sebut sebagai tanah periuk yang berwarna hitam keabuan. Tanah ini diambil di tepi desa, akan tetapi walaupun selalu diambil, daerah tersebut tidak menjadi lubang. Lalu bagaimana cara pengolahan tanah ini? Tahap pertama pengolahan tanah adalah meletakkan tanah pada suatu tempat yang sudah disediakan, kemudian disiram air hingga basah merata. Setelah itu, tanah didiamkan selama 1 hingga 2 hari, lalu tanah digiling agar lebih lekat. Setelah melewati proses penggilingan, maka tanah siap dibentuk sesuai dengan keinginan. Aneka bentuk dan desain dapat dihasilkan dari tanah. Seberapa banyak tanah dan berapa lama waktu yang diperlukan tergantung pada seberapa besar gerabah yang akan dihasilkan, bentuk dan desainnya. Pengrajin gerabah akan menggunakan kedua tangan untuk membentuk tanah dan kedua kaki untuk memutar alat pemutar atau perbot. Kesamaan gerak dan konsentrasi sangat diperlukan untuk dapat melakukannya. Alat-alat yang digunakan yaitu alat pemutar atau perbot, alat pemukul, batu bulat, dan kain kecil. Air juga sangat diperlukan untuk membentuk gerabah dengan baik. Setelah bentuk akhir telah terbentuk, maka diteruskan dengan penjemuran. Sebelum dijemur di bawah terik matahari, gerabah yang sudah agak mengeras dihaluskan dengan air dan kain kecil, lalu dibatik dengan batu api. Setelah itu baru dijemur hingga benar-benar kering. Lamanya waktu penjemuran disesuaikan dengan cuaca dan panas matahari. Setelah gerabah menjadi keras dan benar-benar kering, gerabah dikumpulkan dalam suatu tempat atau tungku pembakaran. Gerabah-gerabah tersebut kemudian dibakar selama beberapa jam hingga benar-benar keras. Proses ini dilakukan agar gerabah benar-benar keras dan tidak mudah pecah. Bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran adalah jerami kering, daun kelapa kering, ataupun kayu bakar. Dalam proses penyempurnaan, gerabah yang sudah jadi dapat dicat dengan cat khusus atau diglasir agar terlihat indah dan menarik sehingga bernilai jual tinggi. Harapan kami kerajinan budaya gerabah ini akan tetap lestari ke depannya dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman.